Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev. Masih dengan saya, Sofyan Setiawan sebagai pemateri. Kita akan melanjutkan untuk tutorial WordPress. Dan kali ini kita akan mencoba untuk mengubah tema atau tampilan, atau kita bisa sebut sebagai template untuk WordPress. Nah, untuk mengubah tampilan dari WordPress, kita bisa menuju ke sidebar sebelah kiri, lalu kita pilih menu tampilan, kita klik tema. Di sini sudah terinstall secara otomatis oleh WordPress. Jadi ada 3 tema, yaitu 2016, 2015, dan 2014. Nah, untuk yang tema kita gunakan kali ini itu adalah 2016. Jadi tampilan yang pertama kali ketika kita jalankan WordPress. Jadi selama ini tadi mulai dari post media laman komen itu kita bisa atau mendapatkan tampilan dari 2016. Contohnya, kalau misalkan kita kunjungi situs, tema itu sama dengan tema yang aktif di sini. Jadi 2016. Kita bisa mengubah temanya menjadi 2015 atau 2014. Nah, di sini ada rincian tema. Di sini kita bisa melihat deskripsi dari tema dan tag yang digunakan oleh tema ketika ini dicari di pencarian tema. Nah, untuk rincian tema untuk 2015, jadi 2015 dan 2014 ini sebenarnya adalah tema default untuk versi WordPress yang sebelumnya. Misalkan kita ingin mengubah tema dari 2016 menjadi 2015, kita bisa aktifkan di sini langsung atau kita tinjau langsung dulu agar nanti kita bisa melihat hasil dari tampilan sebelum kita aktifkan. Jadi ketika kita klik ini, kita tidak langsung mendapatkan tampilan website seperti ini, hanya ini preview saja. Kita klik untuk tinjau langsung. Nah, ini adalah tampilan website kita ketika kita sudah mengaktifkan tema yaitu 2015. Dan di sini ada menu-menu untuk mengubah secara custom untuk tema-tema, jadi baik warna, kemudian gambar latar belakang dan lain sebagainya. Kita akan bahas di pertemuan datang. Dan ketika ini sudah cocok, kita bisa simpan dan aktifkan. Ketika simpan dan aktifkan, maka pengaturan dari kustomisasi ini bisa kita simpan dan kemudian kita aktifkan tampilannya. Tapi misalkan kita tidak ingin, kita misalkan tidak cocok, kita bisa close di sini. Misalkan kita melirik untuk tema 2014, tinjau langsung. Nah, untuk tema 2014 ini kayaknya masih kurang cocok, jadi masih cocok untuk 2015, jadi kita batalkan. Kemudian karena tadi kita sudah pratinjau atau preview, jadi kita tidak usah masuk lagi, langsung kita klik aktifkan di sini. Nah, ketika tema ini sudah aktif, maka statusnya yang aktif itu adalah 2015. Dan yang 2016 ini jadi tidak aktif karena berubah tema. Jadi dia bergeser ke kanan. Untuk melihat tema dari website kita, kita bisa lihat situs ini. Misalkan kita klik kanan, kemudian kita buka di New Tab. Ini adalah tampilan website kita ketika menggunakan tema 2015. Oke, jadi seperti ini. Di sini kita juga bisa melakukan pencarian tema yang terpasang. Jadi misalkan untuk tema yang terpasang itu sudah banyak, kita bisa melakukan pencarian. Misalkan saya ingin mencari 14. Nah, ketika kita search 14, maka akan muncul tema dengan nama 14 seperti ini. Di sini kita juga bisa menambahkan tema baru, baik itu yang
online yang sudah tersedia di WordPress, atau kita upload tema buatan kita sendiri atau tema yang kita download dari situs berbayar, misalkan seperti itu. Nah, caranya adalah kita bisa klik tambah baru, atau yang di bawahnya ini, tambahkan tema baru. Misalkan kita klik aja yang atas. Di sini kita akan dapatkan tampilan daftar-daftar tema yang sudah tersedia di WordPress. Jadi ini menggrab data tema dari situs WordPress. Jadi WordPress itu sudah menyediakan banyak sekali tema, dan di sini diurutkan dari yang tema-tema andalan. Oke, kita bisa pilih salah satu. Nah, seperti sebelumnya, kita bisa pratinjau. Kemudian jika sudah cocok, kita bisa install. Contoh, kita akan melihat untuk yang populer. Jadi di sini ada tab populer. Jadi ini menampilkan tema-tema populer. Oke, karena yang populer itu adalah ini dan ini, maka ini ada pesan kalau tema ini sudah terinstall. Kemudian kita bisa scroll ke bawah untuk mencari tema yang lain. Kemudian ada yang terbaru, jadi ini menampilkan tema-tema yang terbaru. Nah, seperti ini kita bisa scroll. Oke. Ada juga yaitu tema favorit. Tema favorit itu digunakan jika kita sudah install atau sudah terdaftar sebagai pengguna WordPress.org. Nah, di sini masukkan username. Jadi nanti kita bisa dapatkan bookmark dari tema-tema yang sudah kita jadikan favorit. Misalkan saya ingin melakukan pencarian atau penyaringan filter fitur. Misalkan saya ingin mendapatkan tema yang mempunyai dua kolom, kemudian gaya tersesuai atau menu tersesuai. Kemudian untuk subjek kita bisa pilih misalkan blog seperti ini. Kalau misalkan kita filter, caranya adalah dengan terapkan penyaring 3 ini. Jadi ada 3 pilihan. Nah, ketika kita filter dengan keyword 2 kolom, kemudian menu tersesuai dan blog, kita akan dapatkan seperti ini. Ini adalah tampilan tema-tema yang sesuai dengan filter kita. Misalkan kita akan memilih salah satu. Kalau misalkan tema-tema ini masih belum sesuai dengan pilihan kita bisa mencari tema dengan menggunakan keyword. Misalkan saya akan mencari tema yaitu metro. Oke, misalkan saya ingin mencari tema-tema metro, jadi tema-tema yang mirip dengan tema dari Windows 8 atau 10, kita bisa dapatkan tema seperti ini. Contoh, misalkan kita ingin lihat rincian atau detail dari tema, maka kita bisa dapatkan tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Jadi ketika ini sudah sesuai, kita bisa install di sini. Misalkan klik install. Ketika klik install, dia akan WordPress itu akan mengambil tema secara online. Jadi mengambil tema dari situs WordPress kemudian dimasukkan ke dalam
website kita. Jadi sifatnya itu mendownload tema secara langsung dan kemudian menginstal tema tersebut. Oke, jadi ketika tadi ada pesan yaitu terinstall, jadi ini sudah install. Kemudian kita bisa aktifkan dengan klik tombol di sini, atau kita batalkan saja. Kemudian kita akan kembali ke menu tema ini. Nah, di sini kita dapatkan dua tema, yaitu Metro Pirate dan Metro Creative X. Misalkan untuk Metro Pirate ini kita aktifkan. Kemudian kita bisa lihat situs. Nah, ini adalah tampilan dari website kita ketika kita sudah menginstal tema Metro Pirates. Oke, di sini ada pesan tambahan. Tema ini merekomendasikan plugin berikut: Custom Login Customizer dan Revive All Posts. Jadi tema-tema yang dikembangkan oleh developer itu kadang developer mengharuskan untuk menginstal plugin-plugin tertentu agar nanti temanya itu menjadi lebih optimal. Misalkan kita ingin mendapatkan dua plugin ini, maka kita bisa klik mulai memasang plugin. Nah, kali ini kita tidak usah, lalu kita dismiss aja this notice, atau tidak usah ya, jadi dibiarkan saja. Kemudian saya akan mengubah lagi untuk pengaturan penulisan atau membaca ini. Saya akan ubah untuk postingan itu menjadi di depan lagi. Jadi kita klik untuk post terbaru Anda. Jadi nanti agar yang di depan itu adalah daftar postingan, bukan halaman. Jadi agar nanti temanya itu bisa terlihat hasilnya. Oke, kemudian kita lihat tema lagi. Kunjungi situs. Oke, jadi ini tampilan ketika kita sudah memasang tema dan di depannya itu adalah daftar postingan. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk menambahkan tema, tapi kali ini kita akan upload tema yang sudah kita download. Misalkan saya sudah mendownload tema dari Catstheme ini, dan ini adalah tema gratis. Misalkan ini adalah Cleanbox ini, saya download. Kemudian saya tambahkan tema baru di sini. Kemudian kita klik unggah tema. Nah, di sini jika Anda memiliki tema dalam format zip, Anda dapat memasangnya dan mengunggahnya di sini. Nah, yang pertama adalah kita akan pilih tema yang sudah kita download. Jadi ada di folder download ini, kemudian klik Cleanbox 2, kemudian open. Nah, Cleanbox 2 ini adalah temanya seperti ini. Jadi sebelumnya sudah saya download. Nah, jadi seperti ini, download di sini. Oke, kemudian setelah kita pilih tema tersebut, maka kita bisa install sekarang. Oke, ketika WordPress sudah menginstal, jadi ada pesan untuk yang pertama adalah membongkar paket, kemudian memasang tema, dan ada pesan yaitu tema berhasil dipasang. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk pratinjau tema atau preview. Kita akan lihat tampilan dari tema yang sudah kita install barusan. Oke, di sini kita dapatkan tampilan standar dari tema yang sudah kita pasang. Kemudian kita akan mendapatkan pesan seperti ini, upgrade to pro. Jadi tema ini sebenarnya adalah gratis, tapi ada kalau misalkan kita upgrade, kita akan dapatkan fitur-fitur tambahan dari tema ini dan akan
bayar seperti itu. Tapi untuk kali ini kita cukup gunakan yang versi gratis saja. Ketika ini sudah cocok, maka kita bisa simpan dan aktifkan. Oke, sudah terinstall, maka kita bisa lihat langsung tampilan kunjung situs. Nah, jadi tampilan websitenya jadi seperti ini. Oke, untuk tampilan dari misalkan feature content ini, kita bisa ubah-ubah di appearance customize seperti ini. Oke, kita kembali lagi di pengaturan tema. Jadi itu tadi cara install dan mengubah tema dari WordPress. Dan selanjutnya kita akan coba untuk sesuaikan atau customize dari tema yang sudah kita pasang, yaitu clean box seperti ini. Kita akan coba untuk mengubah header, kemudian mengubah background dan warna-warna dari tema. Oke, sekian untuk materi tentang tema, dan akhirnya sampai jumpa.